Love revolution, saudara. Di dalam setiap kehidupan kita perlu revolusi. Ingat, pada waktu ada terjadi ketidakpuasan, berarti ada sesuatu yang sudah terjadi gitu ya. Dan tentunya kita nggak bisa cuma saling nyalahkan kepada salah suami, salah istri, salah mertua. Nanti ujung-ujungnya akan salah Tuhan gitu ya. Dan ini akan repot banget. Mari kita lihat bersama-sama bahwa ternyata pada waktu kita masih bernafas, masih ada di dalam kehidupan ini, berarti masih ada kesempatan untuk kita berubah dan untuk belajar menjadi baik. Buka bersama-sama di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, kita melihat bersama-sama ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi di sini kita belajar bahwa ternyata tidak ada cara yang lain di dalam suatu kehidupan. Apabila Anda mau kehidupan pernikahanmu mengalami satu perubahan, satu perbaikan, satu revolusi gitu ya. Kecuali yaitu kita mentaati apa yang Tuhan katakan. Jadi langkah yang pertama yaitu mulai sadari bahwa Anda juga nggak sempurna kok. Kesalahan yang terjadi, misalnya perselingkuhan, kebangkrutan atau anak yang kena narkoba, hamil di luar nikah. Itu juga salah Anda juga kok. Nggak bisa cuma nyalakan satu pihak saja. Nah kalau selama Anda belum menyadari bahwa ada bagian porsi di mana kesalahan itu terjadi karena kesalahan Anda, keluargamu tidak mungkin mengalami pemulihan, pemirsa. Yang percaya katakan amin. Tetapi firman Tuhan mengajarkan pada waktu umatku yang atasnya namaku disebut, itu datang kepadaku dengan merendahkan diri loh. Merendahkan diri itu artinya, ya Tuhan ada porsinya, saya salah. Selama ini sebagai seorang ayah, saya nggak pernah ada di rumah. Saya pintar, hanya ngasih uang, 1 bulan 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Tapi nggak pernah ada orangnya, itu Anda sedang menanam bom waktu kehancuran pada keluargamu. Atau misalnya seorang ibu yang tidak pernah mau ngurusin anaknya, mungkin uang bukan masalah buat Anda, semua diserahkan kepada mbak, kepada suster, kepada pembantu rumah tangga. Terus kemudian sampai anaknya mengalami pelecehan seksual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anda hanya bisa menangis, menyesal, Anda bisa proses orang itu kepada pihak kepolisian, orang itu bisa dipenjara, tetapi anakmu sudah ternodai. Jadi ini yang kita perlu pelajari. Makanya di dalam kehidupan kita perlu sadari bahwa setiap kita nggak ada yang imun terhadap kehancuran. Setiap daripada kita perlu yang namanya revolusi kasih. Pertama-tama kita perlu mengerti tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita perlu kembali kepada Tuhan Yesus. Kita perlu berfokus kepada Dia. Karena pada waktu kita mulai berfokus kepada Dia dan mengerti apa yang firman Tuhan katakan, you shall know the truth. And the truth shall set you free. Engkau akan tahu apa itu kebenaran. Kebenaran yang mutlak, yang absolut. Dan kebenaran ini pada waktu engkau mulai terima, engkau hidupi, engkau pelajari, engkau rubah cara berpikirmu, engkau masukkan dalam hatimu. Maka kebenaran ini akan merubah engkau dari dalam keluar. Nah kemudian fokus kepada Tuhan Yesus tentang apa yang Dia katakan. 3 hal tadi yang kami katakan. Yang pertama, belajarlah unconditional love. Kalau Anda berkata nggak mungkin bisa saya mengerti unconditional love. Memang nggak mungkin. Coba kalau Anda berdiri di depan kaca. Coba pikirkan 10 tahun terakhir. Sebutkan dosa-dosa terparah yang pernah Anda pikirkan dan lakukan. Tahukah Anda pada waktu Anda sudah bertobat. Secepat Anda menarik nafas. Secepat itu pula Tuhan mengampuni dosa Anda. Jadi pada waktu Tuhan yang terlebih dahulu mengasihimu dan saya tanpa syarat. Maka kita pun harus mau belajar untuk mengasihi suami, istri, orang tua, anak-anak kita yang sudah bersalah kepada kita, memalukan nama keluarga, kita harus tanpa syarat untuk mengampuni mereka. Kemudian yang kedua, saling melayani. Kita nggak bisa untuk aku, diriku, dan saya, tetapi saling melayani. Rendahkan dirimu di hadapan keluargamu, layani mereka dengan satu parameter indikator bahwa seakan-akan standar perlakuan yang Anda mau berikan adalah memperlakukan keluargamu bagaikan keluarga kerajaan. Jadi Anda punya satu standar yang tinggi, perlakukan suamimu sebagai selayaknya seorang raja. Perlakukan istrimu selayaknya sebagai seorang ratu. Perlakukan anak-anakmu selayaknya sebagai anak-anak pangeran atau putri daripada sebuah kerajaan. Walaupun kerajaanmu rumahnya sangat sederhana. Misalnya rumah sederhana atau RSS sekalipun, itu tidak masalah pemirsa sekalian. Karena ini berbicara masalah hati dan cara berpikir. Pada waktu hatimu sesuai dengan firman Tuhan, cara berpikirmu seperti yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sekecil apapun rumah tanggamu atau rumah fisikmu, selebar surga,
itu ada di dalam hati saudara. Yang ketiga, belajar untuk berserah kepada Tuhan. Poin yang pertama, poin yang kedua ini berfokus kepada apa yang Anda mau pelajari dalam firman Tuhan. Yang ketiga, belajar untuk melepaskan mereka. Tuhan punya cara untuk merubah hati seseorang. Anda tidak pernah dipanggil oleh Tuhan untuk merubah orang lain. Anda bisa ngamuk, Anda bisa sekolahkan mereka, tetapi itu semua adalah empowerment. Anda hanya diberikan kekuatan untuk memperkuat seseorang untuk berani membuat keputusan. Belajarlah untuk mengerti apa itu yang benar. Tidak saja melakukan keputusan yang baik, tetapi mulailah teliti bahwa sesuatu yang baik harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Belajarlah untuk berserah kepada Tuhan karena Tuhan punya waktu. Kita nggak bisa mendesak Tuhan supaya anggota keluarga kita berubah sekarang. Itu namanya egois. Kemungkinan Anda yang perlu berubah. Jadi pada waktu kita mulai berserah kepada Tuhan, Tuhan punya cara untuk mendatangkan kebaikan. Tepat pada waktunya. Nama Bapa di surga pasti akan dipermuliakan. Anda diberkati para pemirsa sekalian, ya. Kalau Anda diberkati, Anda percaya bahwa Tuhan sedang berbicara melalui Love Revolution di Good News Program. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Mari pemirsa. Engkau yang tahu bahwa engkau perlu revolusi daripada Kristus. Buka hatimu dimanapun kau berada. Dan Tuhan kau lawat mereka. Hanya engkau yang bisa memulihkan pernikahan ini. Hanya engkau yang memulihkan masa depan mereka. Segala sesuatu yang sudah hancur, sudah binasa, sudah rusak. Yang tidak mungkin secara manusiawi dibetulkan, dibenarkan kembali. Tuhan, nyatakan kedaulatanmu. Biarlah firman-Mu, satu kata daripada engkau, akan merubah sepanjang aspek kehidupan kami. Engkau terima pemirsa? Engkau terima. Biarlah kebenaran firman Tuhan dimanifestasikan dalam hidupmu. Dalam pernikahanmu, aku panggil pemulihan untuk suami, untuk istri, orang tua dan anak-anak. Engkau terima pemirsa, engkau terima. Di dalam nama Yesus, pulih pernikahanmu, pulih masa depanmu. Tuhan mengasihimu lebih daripada hidup. Dan aku memberkati keluarga saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.